Salam sehat selalu pada hadirin dan sahabat dimanapun Anda berada. Dalam hal ini saya akan membahas atau mencoba untuk membagikan pengalaman dalam beracara di pengadilan dan di luar pengadilan, khususnya cara membuat surat kuasa yang benar. Para hadirin dan sahabat semuanya, di dalam surat kuasa itu umumnya dibentuk dua macam. Yang pertama adalah surat kuasa umum, dan yang kedua adalah surat kuasa khusus atau istimewa. Di dalam kalangan masyarakat yang sering kita temukan adalah surat kuasa umum. Surat kuasa umum ini tidak boleh dipergunakan di pengadilan. Dia hanya khusus di luar pengadilan. Jadi surat kuasa umum ini diberikan adalah untuk menjalankan tugas pekerjaan seperti perusahaan kepada karyawannya, seperti untuk surat kuasa umum untuk menjual barang, membeli barang, menagih utang, dan sebagainya. Jadi item atau berupa barang atau bentuk objek barangnya itu bendanya itu boleh melebihi dari satu macam. Itulah namanya surat kuasa umum. Sedangkan juga surat kuasa umum juga sering ketemukan lazim diberikan oleh hubungan keluarga untuk mengurus sesuatu urusan seperti harta-harta yang tinggal oleh orang tuanya, seperti rumah, mobil, motor, dan sebagainya, baik benda yang tidak bergerak maupun bergerak. Jadi di dalam satu objeknya itu, dalam surat kuasanya itu boleh melebihi dari satu item atau lebih. Begitulah bentuk surat kuasa umum yang ada di kalangan masyarakat. Surat kuasa umum itu juga mempunyai landasan hukum atau dasar hukumnya adalah pasal 1792 BW, yang inti urainya adalah sebagai berikut. Seseorang memberikan pengurusan kepada orang lain untuk mengurus kepengurusannya yang dituju, begitu. Jadi pelimpahan hak kepengurusan dari seorang ke orang lain untuk mengurus pekerjaannya, ya. Jadi lebih sumir, lebih mudah dan lebih sederhana kalau surat kuasa umum. Sedangkan surat yang khusus harus memerlukan suatu skill atau keahlian. Namanya juga surat kuasa khusus atau istimewa. Di dalam surat kuasa khusus ini yang sering kita temukan adalah untuk mendampingi atau mewakili si pemberi kuasa yang diterima oleh penerima kuasa, biasanya daripada instansi pemerintahan maupun di pengadilan-pengadilan. Jadi surat kuasa khusus itu tidak boleh objek atau permasalahannya lebih dari satu macam. Hanya satu macam. Ada satu hal, lebih tepatnya satu hal. Namanya juga khusus. Lalu bagaimana cara untuk membuat surat khusus yang benar? Baiklah, saya akan uraikan dari pertama sampai akhir. Macam-macam surat kuasa khusus. Surat kuasa khusus itu diberikan oleh seseorang atau lebih boleh kepada penerima kuasa atau advokat atau lawyer atau pengacara yang untuk menjalankan kepengurusannya itu bermacam-macam menurut pengalaman dari saya dalam praktek. Pertama, yang sering kita temukan adalah surat kuasa
permohonan di pengadilan yang sifatnya adalah sepihak dan hasilnya adalah putusan penetapan pengadilan. Jadi dia tidak ada perlawan di situ, hanya sifatnya memohon untuk kepentingan pribadi. Contohnya seperti surat kuasa permohonan izin menjual, wali, pengampuan di bawah umur, ya, dan sebagainya. Tujuannya surat kuasa khusus permohonan itu untuk kepentingan diri sendiri, begitu. Apabila majelis hakim mengabulkan, maka keluar dikeluarkan penetapan tersebut. Biasanya kita temukan surat kuasa izin menjual. Kenapa demikian? Karena rumah atau benda tidak bergerak itu semulanya itu atas nama anak yang di bawah umur. Jadi si pembeli itu boleh belum dewasa, umurnya boleh. Tetapi kalau umpamanya ingin menjual, dia harus umurnya harus cukup. Kalau dalam praktek biasanya umur seorang dewasa itu 21 tahun sesuai dengan BW. Walaupun jurisprudensi menyatakan 16 tahun, tetapi praktek dalam pengadilan tetap harus 21 tahun. Begitu juga PPAT atau notaris. Itu suatu kebiasaan, ya kita ikutin saja. Begitu. Demikianlah uraian saya tentang surat kuasa umum khusus. Saya khusus ya. Jadi yang selanjutnya apa? Selain itu ada juga surat kuasa pribadi. Surat kuasa pribadi itu ada sengketa. Jadi seseorang memberikan kuasa kepada lawyer gitu, karena merasa haknya dilanggar, ada kepentingan di situ. Maka dia mencarilah advokat atau lawyer untuk memberikan kuasa kepada dia. Tentunya dengan persyaratan bahwa terlebih dahulu ada konsensus dan kesepakatan kedua pihak. Apabila tidak keberatan, maka surat kuasa itu baru bisa berlaku. Dan harus cakap cukup umur, sehat jasmani dan rohani. Dan memang pemberi kuasa itu mempunyai kepentingan dan hak dalam hal itu yang penting. Begitu. Jadi dalam surat kuasa khusus pribadi ini boleh pihaknya pemberi kuasa satu orang atau lebih. Sedangkan penerima kuasa itu rata-rata boleh juga satu orang atau lebih. Biasa diwakili oleh kantor hukum atau law firm atau law office atau LBH. Begitu. Sedangkan pihak lawannya kadang-kadang juga satu orang ataupun lebih. Jadi kita di sini membahas surat kuasa pribadi dulu ya. Jadi pribadi ada yang tersendiri, sedangkan pihak lawannya boleh lebih atau sendiri. Begitu. Sedangkan namanya surat kuasa bukan pribadi apa? Ya bisa saja seperti badan hukum, perseroan terbatas. Nah, itu harus yang berkompetensi atau berkapasitas memberikan kuasa kepada penerima kuasa. Itu harus adalah direktur utama atau direksi, karena kewenangannya jabatan. Nah, itu selain itu nggak bisa. Badan hukumnya seperti koperasi, yayasan adalah pengurusnya, ketua pengurus.
itu yang berwenang untuk memberikan kuasa kepada penerima kuasa. Itu. Ke bawah sedikit ada juga non badan hukum. Seperti apa? Firma CV. Jadi perusahaan bernama. Jadi yang berhak memberikan kuasa kepada penerima kuasa adalah pengurusnya. Begitu ya. Jadi surat kuasa apa lagi yang sering kita temukan dalam praktek? Surat kuasa insidentil. Surat kuasa insidentil adalah surat kuasa yang kadang-kadang diberikan kepada keluarga untuk mengurus surat-surat, biasanya perkara sumir atau permohonan. Jadi surat kuasa insidentil ini harus dapat persetujuan ketua pengadilan dengan surat pengantar dari kepala wilayah setempat. Setelah itu juga seperti biasanya didaftarkan di pengadilan, dia baru bisa beracara. Begitu. Seterusnya ada lagi surat kuasa apa? Surat kuasa pejabat dan pemerintah. Kadang-kadang juga ada terkait dugaan masalah gitu. Jadi mungkin dia sebagai penggugat atau tergugat. Nah, itu sebagai kewenangan apa dia? Dia harus punya jabatan yang masih aktif. Contoh gubernur, camat, bupati. Jadi selain menyebutkan insan atau lembaganya seperti gubernur, nama A, jabatannya, nomor pengangkatan jabatannya masih aktif nggak gitu. Itu penting. Jadi hakim agar mudah mengetahui nomor pengangkatan jabatannya dan namanya. Kalau bupati, ya kan, namanya siapa, nomor pengangkatan jabatannya, begitu. Seterusnya yang sering kita temukan beracara di pengadilan, surat kuasa apa lagi? Seperti surat kuasa intervensi. Ya, itu juga sering kita temukan juga. Jadi ikut campur pihak ketiga kepada suatu perkara yang diperkarakan, dan juga mengajukan permohonan ke majelis hakim untuk mencemplung, mengikut campur, mengikut sertakan. Namanya biasanya itu ada, atau kalau tidak tusenkom atau berjaring. Jadi kalau berjaring itu untuk kepentingan diri sendiri. Kalau tusenkom itu salah satu pihak itu, jadi memihak salah satu. Kebanyakan sih berjaring, kepentingan diri sendiri. Nah, nanti setelah itu mengajukan permohonan, nanti hakim memberikan suatu putusan selah apakah mengabulkan permohonan intervensi itu atau ditolak. Kalau dikabulkan maka dia diikuti sebagai pihak. Begitu saudara-saudara dan sahabat sekalian. Selanjutnya ada surat kuasa apa lagi? Surat kuasa insidentil. Surat kuasa insidentil. Sudah ya. Pejabat, intervensi, badan hukum, pribadi, permohonan. Itulah yang sering kita temukan di pengadilan. Saya ulang ya. Surat kuasa permohonan, pribadi, badan hukum. Badan hukum terdiri dari apa? Badan hukum perusahaan terbatas, yayasan, koperasi. Non badan hukum seperti firma CV atau bahasa Belandanya Commissie de Toire gitu ya. Terusnya insidentil dan surat kuasa untuk pejabat atau pemerintah. Nah, satu lagi yang sering kita temukan juga adalah tidak perlu pakai surat kuasa. Itu siapa?
Jaksa mewakili negara tidak perlu memerlukan surat kuasa khusus. Dia bisa langsung mewakili. Gitu. Seterusnya, setelah surat kuasa khusus ini pada tingkat pertama, dan juga kita menemukan surat kuasa di mana? Di upaya hukum biasa. Seperti apa? Verset. Nah, itu verset adalah gugatan perlawanan karena ada putusan verstek. Dengan tadinya dia tidak hadir di persidangan, akhirnya hakim memutus verstek mengabulkan gugatan penggugat. Sebelum 14 hari dia harus mengajukan verset. Kalau lewat dalam 14 hari gugur. Tapi dia masih punya hak untuk mengajukan gugatan, namanya gugatan baru. Bukan versek lagi ya. Setelah dia mendengar putusan itu pada tanggal kedepannya sebelum 14 hari, namanya gugatan verset atas putusan versek. Kalau sudah lewat dari 14 hari, namanya gugatan biasa. Dia harus mengajukan gugatan biasa. Gitu. Surat kuasa khusus apa lagi? Banding dan terbanding pun harus ada punya surat kuasa. Begitu. Satu lagi, kasasi, permohonan kasasi, kontra kasasi pun harus surat kuasa khusus. Dan terakhir adalah surat kuasa khusus luar biasa, yaitu permohonan peninjauan kembali. Pemohonnya harus kuasa baru juga, dan termohonnya juga kalau ada termohon kasasi, termohon peninjauan kembali. Begitu. Yang terakhir adalah yang sering kita dengar adalah surat kuasa perlawanan pihak ketiga atau dander verset itu surat kuasa luar biasa. Dia hadir, dia merasa keberatan karena ada eksekusi penyitaan benda tidak bergeraknya, tanahnya. Dia boleh mengajukan perlawanan atau dander verset. Itu namanya upaya hukum luar biasa. Tuh, karena dia merasa punya hak tanah tersebut, bukan pemilik yang berperkara sebelumnya A dan B atau C. Dia itulah mengajukan perlawanan ke pengadilan setempat yang mengadili perkara akuat tersebut. Apabila dalam perlawanan itu terbukti bahwa dia ada perlawanan baik, jujur dan baik, maka hakim mengabulkannya. Kalau terbukti adalah pelawan yang tidak baik atau tidak jujur, maka perlawanan gugatan itu ditolak. Saudara-saudara, baik, itu mengenai kedudukan surat kuasa khusus ya. Sekarang kita turun ke bawah lagi adalah mengenai penerima kuasanya ya. Penerima kuasanya juga boleh lebih dari satu orang kuasa hukumnya ya. Dan jangan lupa harus diterakan di bawah penerima kuasa itu bisa bertindak sendiri-sendiri ataupun bersama-sama. Jadi efisiensi ya. Jadi dalam persidangan tidak perlu hadir semua. Boleh semua dan boleh sendiri atau berdua, maksudnya begitu. Baru ke khususnya. Khusus juga hal yang penting. Tidak boleh tercecer. Ya. Itu mengenai apa? Menurut surat edaran Mahkamah Agung nomor 2 tahun 1959, syarat-syaratnya surat kuasa khusus itu harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. Pertama, pengadilan mana yang berwenang mengadili, siapa nama penggugat dan tergugatnya, dan objek perkaranya apa. Harus diuraikan secara konkret, jelas, tuntas, dan lengkap. Contoh, untuk dan atas nama pemberi kuasa mewakili dan memberi bantuan sebagai penggugat. Satu kan penggugat.
di Pengadilan Jakarta Barat contohnya gitu. Dalam hal perkara, itu perkara apa? Apakah perkara wan prestasi, PMH, warisan, harta gono gini, harta gono gini, gugatan penceraian, gugatan pembatalan merek gitu, dan sebagainya begitu. Lalu ke bawah sedikit lawan siapa? Nah, itu. Jadi ada lawannya juga. Lawannya kalau pribadi ya langsung juga tetap seperti biasa. Namanya, nomor KTP-nya, pekerjaan, alamat, jenis kelamin, alamatnya harus tuntas. Kalau umpamanya menetap di situ terus ya bertempat tinggal terakhir. Kalau menetapnya lebih dari tempat, berbeda lagi. Ada dituliskan di dalam surat khusus itu, dahulu bertempat tinggal titik-titik jalan RT RW kelurahan kecamatan Jakarta, dan sekarang berkediaman terakhir. Nah, gitu. Jadi gugatan diajukan kepada tempat tinggal terakhir, kediaman terakhir, bukan tempat tinggal ya, itu kediaman terakhir gitu. Itulah yang diatur dalam pasal 118 ayat 1 HR. Begitu. Kalau ayat 2-nya berbeda sedikit. Masalah utang piutang. Kalau piutangnya, terutangnya atau debiturnya lebih dari 1 orang, penggugat boleh memilih domisili salah satu tempat tergugat. Atau penjaminnya ada, kalau ada penjaminnya atau debitur utamanya, terutang utamanya, diajukan kepada tempat penjamin atau debitur utamanya. Begitu. Itu ayat 2-nya. Kalau ayat 3-nya berbeda lagi. Kalau objek perkaranya adalah benar tidak bergerak seperti tanah dan berikut bangunan itu di mana lokasi tempat benar tidak bergeraknya itu bangunan itu, disitulah pengadilan berwenang mengadili. Dan jangan lupa di dalam surat gugatan itu, dalam surat kuasa itu harus dirincikan juga nomor sertifikat dan surat ukurnya dan batas-batasan bangunan itu, selatan, utara, barat, timur, itu berhadapan dan mana, itu harus. Kalau tidak ya cacat formil. Begitu khusus dalam benda tidak bergerak ya, ayat 3-nya. Yang terakhir adalah pasal 118 ayat 4, domisili pilihan karena ada perjanjian. Maksudnya itu semulanya kedua pihak atau lebih mengadakan perjanjian. Apabila ada perselisihan, persengketaan kemudian hari, maka para pihak memilih domisili hukum yang disepakati, disetujui. Contohnya kalau pusat, barat gitu. Begitulah aturan-aturan dari surat kuasa khusus yang kita gunakan di pengadilan. Kalau sedikit lagi yang terlupakan juga, ada mengenai setelah khususnya ke bawahnya ada khusus umum. Seperti apa? Untuk menghadap di muka pengadilan manakah gitu ya, dan menghadap pemerintah atau pejabat-pejabat setempat yang ada erat hubungannya dengan perkara alkohol. Juga berhak untuk mengajukan seperti gugatan, eksepsi, jawaban, replik duplik, konvensi dan rekonvensi, pembuktian, itu harus diterakan juga. Mengajukan surat, mengajukan saksi, mengajukan ahli, menolak surat-surat, menolak saksi-saksi, menolak ahli-ahli, dan juga mengajukan kesimpulan-kesimpulan serta mendengar dan menerima putusan tersebut. Jadi tuntas ya, semuanya ada. Begitu tingkat pertamanya surat khusus ya. Setelah terakhir di bawahnya lagi apa? Dan jangan lupa juga, tidak kalah pentingnya, harus diterakan ada hak substitusi dan retensi. Keduanya itu penting. Substitusi maksudnya adalah jika kita ada halangan, kita bisa dialihkan kepada orang lain, baik seluruhnya atau sebagian. Retensi adalah untuk menahan surat-surat. Begitu. Setelah itu jangan lupa bubuhin meterai. Sekarang 10.000, dulu 6.000.
Dan dalam materai itu juga harus ditulis tanggal, bulan, dan tahunnya. Kadang-kadang dipermasalahkan oleh pihak lawan. Soalnya di materai itu ada dikosongkan, ada tanggal, bulan, dan tahun. Baru terakhir di bawahnya adalah penerima kausa, pemberi kuasa. Begitu saudara-saudara, sekilas tentang tata cara membuat surat kuasa. Saya kira demikian. Mohon maaf segala ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih.